Perkenalkan, nama saya Agus Susanto. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Keuangan pada Coffee Shop. Latar belakang dari makalah saya yaitu coffee shop merupakan tempat bersosialisasi dan tren urban. Kemudian, pentingnya pengelolaan keuangan untuk bisnis yang berkelanjutan. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, cara efisien dalam mengelola keuangan. Yang kedua, strategi memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya. Tujuan dari makalah ini yaitu sebagai panduan manajemen keuangan pada coffee shop. Lanjut, kita masuk ke materi yaitu manajemen keuangan pada coffee shop yang dimulai dengan pengelolaan modal. Pengelolaan modal di terdapat dua poin. Yang pertama yaitu komponen modal yang terdiri dari sewa tempat, peralatan, perlengkapan, bahan baku, interior, marketing, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu sumber modal. Sumber modal bisa berupa tabungan pribadi, pinjaman bank, investor, dan lain-lain. Tips dalam pengelolaan modal yaitu buatlah anggaran yang jelas. Next, berikutnya terkait dengan pengelolaan pendapatan dan juga pengeluaran. Pendapatan yaitu dari penjualan minuman, makanan, merchandise, biji kopi, dan lain sebagainya. Pengeluaran terdiri dari pengeluaran bahan baku, gaji karyawan, listrik, internet, promosi, biaya sewa, dan biaya lain sebagainya. Kemudian, tools yang kita gunakan yaitu bisa menggunakan software akuntansi, spreadsheet, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Next, berikutnya, terkait dengan penetapan harga dan strategi keuangan. Nah, ketika kita menetapkan harga, beberapa komponen yang kita perlukan yaitu terkait dengan biaya produksi, margin atau keuntungannya, dan juga pertimbangan harga pasar. Nah, tiga komponen itu harus menjadi patokan ketika kita dalam menentukan harga. Dalam menentukan harga, poinnya yaitu emang biaya produksi ditambah keuntungan ditambah dengan pertimbangan pasar dari kompetitor atau pesaingnya. Kemudian strategi yang bisa ditetapkan yaitu bisa dengan menggunakan promosi paket, promosi happy hour, dan lain-lain sebagainya. Lanjut yaitu terkait dengan analisis dan strategi keuangannya. Yang pertama yaitu analisis break-even point atau BEP. Secara sederhana, BEP yaitu nilai impas. BEP merupakan biaya tetap harga jual dikurangin dengan biaya variabel per unit. Manfaat dari BEP sendiri yaitu untuk menentukan jumlah minimum atau jumlah penjualan minimum agar tidak rugi. Nah, jadi BEP itu kita tidak rugi dan juga tidak untung. Lanjut, pengendalian biaya operasional. Nah, dalam pengendalian biaya operasional, strategi-strategi yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengelola inventory atau persediaan. Yang kedua, menggunakan alat atau perlengkapan yang hemat energi. Dan yang ketiga itu melakukan promosi melalui media sosial supaya bisa menghemat biaya promosi. Next, berikutnya, investasi dan pengembangan untuk bisnis yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu kita bisa memperluas menu, yaitu dengan menambahkan variasi-variasi menu atau menambahkan variasi komposisi sehingga menunya bisa berbeda. Contohnya yaitu kita variasi dalam komponen menu yaitu kita menggunakan susu oat milk, bisa juga dengan almond milk, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita bisa juga memperkenalkan menu musiman, yaitu ketika musim Natal, contohnya kita bisa menggunakan musim Natal dengan menu mint. Yang selanjutnya yaitu strateginya yaitu mempercantik interior. Nah, yang dilakukan dengan renovasi desain atau juga menambah elemen dekorasi. Tujuannya yaitu ketika tempatnya estetik dan instagramable, kita dapat menarik minat konsumen. Terus yang terakhir yaitu investasi atau pengembangan dengan membuka cabang baru. Nah, dalam membuka cabang baru, hal yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu meriset lokasi yang potensial. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan bisnis dengan matang. Lanjut ke berikutnya, kita masuk ke studi kasus yaitu contohnya Gianti Coffee Roastery
yaitu coffee shop yang ada di Jakpus. Nah, coffee shop Gianti Coffee Roastery itu dapat meningkatkan pendapatan kurang lebih hingga 25% dengan analisis keuangan secara berkala untuk mengukur kinerja bisnis dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh Gianti Coffee Roastery? Yang pertama yaitu perencanaan yang matang, yang kedua pengendalian biaya operasional, yang ketiga penetapan harga yang kompetitif, yang keempat penguatan merek, branding, produk, dan menu, yang kelima yaitu peningkatan pengalaman pelanggan, dan yang terakhir strategi pemasaran yang terarah. Next, berikutnya, kesimpulan yang bisa diambil dari makalah ini yaitu manajemen keuangan yang efektif merupakan kunci keberhasilan dari suatu bisnis, termasuk bisnis coffee shop. Fokus-fokus yang perlu dilakukan yaitu yang pertama pengelolaan modal, yang kedua penetapan harga yang kompetitif, dan yang ketiga pengendalian biaya operasional. Lanjut, kemudian yaitu saran atau rekomendasi yang bisa dilakukan terkait dengan manajemen keuangan pada coffee shop. Yang pertama yaitu gunakanlah sistem pencatatan keuangan yang struktur. Yang kedua, lakukan analisis keuangan rutin. Dan yang ketiga, investasi maupun promosi digital. Berikut presentasi makalah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.